Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilin Puspita Rahmadani, NIM 047 dari Prodi PGSD kelas 2022B. Saya akan mempresentasikan mengenai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Masa awal kehidupan. Peradaban awal manusia purba di Indonesia dibagi dalam dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terdiri dari batu tua atau Paleotikum, batu tengah Mesolitikum, batu muda Neolitikum, dan batu besar Megalitikum. Sedangkan zaman logam terdiri dari tembaga, perunggu, dan besi. Pada zaman batu tua atau Paleotikum, alat-alat dibuat dari batu kasar yang tidak diasah dan dihaluskan. Alat-alat dari batu kasar pada zaman batu tua ini adalah chopper atau kapak genggam. Kehidupan masyarakat pada zaman batu tua masih sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka sangat bergantung pada alam. Kebudayaan batu tengah atau Mesolitikum. Alat-alat masih sama dengan zaman batu tua, yaitu berbentuk kasar, tidak diasah, dan tidak dihaluskan. Alat-alat yang dihasilkan pada zaman ini diantara lain pebble atau kapak genggam sejenis chopper pada masa Paleotikum, dan hackle quarter atau kapak pendek. Pada zaman batu muda atau Neolitikum, alat-alat dibuat dari batu yang sudah diasah atau dihaluskan. Selain itu, pembuatan alat-alat ini sudah mulai memperhatikan nilai seninya. Alat-alat dari batu pada zaman batu muda ini adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Pada zaman batu besar atau Megalitikum, banyak bangunan yang dibuat dari batu-batu yang besar. Bangunan-bangunan pada zaman batu besar ini antara lain menhir, dolmen, punden berundak, peti kubur atau sarkofagus, kubur batu, dan arca-arca. Pada zaman batu, manusianya tergolong masih sangat sederhana karena mereka kebanyakan bergantung dengan alam dari cara tempat tinggal juga makanan. Tetapi seiring berkembangnya pola pikir yang lebih realistis dan logis, manusia pun juga ikut lebih menyelaraskan diri dengan alam, seperti tidak selalu menggantungkan alam sebagai kehidupan mereka, melainkan mereka yang lebih membutuhkan alam untuk hal-hal tertentu saja yang selebihnya mereka olah sendiri dari hasil karya. Masuk ke zaman logam. Yang pertama ada zaman tembaga. Zaman tembaga adalah zaman ketika manusia menggunakan tembaga sebagai bahan untuk membuat alat-alat untuk kebutuhan hidupnya. Zaman perunggu adalah zaman manusia membuat alat-alat dengan menggunakan perunggu. Alat-alatnya antara lain adalah kapak corong, nekara, dan moko. Selanjutnya zaman besi. Zaman besi adalah zaman manusia membuat suatu alat dengan terlebih dahulu melebur besi dari bijinya, kemudian menuangkan ke dalam cetakan menjadi alat-alat yang hendak dibuat. Alat-alat yang dibuat antara lain seperti mata kapak dan mata tombak. Yang terakhir yaitu zaman logam. Zaman logam merupakan zaman di mana manusia sudah memiliki dasar akal yang lebih maju dari zaman batu. Karena di sini manusia sudah mulai mengenal dan mengolah suatu bahan mentah menjadi barang jadi yang lebih baik. Berdasarkan temuan artefak dan fosil manusia yang beragam, mulai dari Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Homo soloensis, Homo wajakensis, Homo mojokertensis, Homo sapiens. Menjelaskan bahwa nilai-nilai kehidupan sudah mengacu kepada nilai yang selanjutnya menjadi indikator nilai Pancasila. Inti nilai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa ini sudah mencerminkan adanya hakikat nilai Pancasila yang meliputi nilai religi, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi Pancasila, dan nilai keadilan. Masa kerajaan tradisional awal. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia mulai berkembang ketika ada pengaruh asing atau India Cina masuk ke Indonesia. Masuknya pengaruh asing tidak lepas dari posisi strategis Indonesia yang berada di jalur perdagangan zaman kuno, yaitu India dan Cina. Jalinan hubungan dagang dengan India lambat laun melahirkan penetrasi budaya. Keberhasilan penetrasi budaya itu nampak dari keberadaan berbagai kerajaan di Nusantara, baik yang bercorak Hindu maupun bercorak Buddha. Para ahli sejarah percaya bahwa hubungan dagang Nusantara dengan India lebih dahulu berkembang dibandingkan hubungan dagang dengan Cina. Hal ini terbukti dari sumber-sumber seperti Kitab Ramayana yang telah menyebut nama-nama seperti Yawadipa dan Swarnadipa yang mengacu pada Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
Para ahli sejarah percaya bahwa hubungan dagang Nusantara dengan India lebih awal berkembang daripada Cina. Buktinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber kitab Ramayana telah menyebut nama seperti Yogdipa dan Swarmadipa. Yang kedua, menyusuri pulau-pulau di Indonesia dan singgah di sana. Yang ketiga, adanya tukar-menukar barang dagangan atau barter antar keduanya. Sedangkan hubungan awal Nusantara dan Cina terjadi karena perluasan pengaruh Kekaisaran Cina ke Asia Tenggara akhir abad kedua sebelum Masehi. Dengan buktinya berupa yang pertama, menurut catatan Cina pada zaman pemerintahan Kaisar Wu Ti 140-86 sebelum Masehi, orang Cina telah berlayar di pulau besar di Laut Selatan atau Nusantara. Yang kedua, upeti dan barang-barang dagangan Nusantara dibawa ke Cina berupa lada, pala, cengkeh, dan sejenisnya. Sedangkan orang-orang Nusantara mendapatkan barang-barang keramik maupun kain sutra. Yang ketiga, yaitu catatan para pengelana Cina yang singgah di Nusantara. Di antara catatan itu terdapat laporan Ithing yang pernah tinggal di Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta. Masa Kerajaan Nasional. Masa kejayaan Kerajaan Nusantara mulai dari kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menjadi bukti bahwa perjalanan bangsa Indonesia atau Nusantara memiliki kedudukan penting. Zaman Majapahit abad ke-14, makna Pancasila pada masa itu lebih dikenal sebagai Pancasila Krama yang memiliki 5 elemen dasar pembangunan karakter bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, yang kedua, tidak boleh mencuri, yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki, keempat, tidak boleh berbohong, dan kelima, tidak boleh mabuk minuman keras. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan bahari karena masyarakatnya hidup dari pelayaran dan perdagangan. Keberadaan Sriwijaya dibuktikan dengan adanya prasasti kedudukan bukit, Arca Buddha Bukit Siguntang, prasasti kedudukan bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, Stupa Batu, Sidyatra, berita yang menyebutkan bahwa posisi strategis Palembang sebagai ibu kota Palembang. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dibangun oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 dengan di Trowulan. Anaknya, Jaya Negara, menggantikan kedudukannya sebagai raja tahun 1309 sampai 1328. Selama masa itu juga mengalami rangkaian pemberontakan. Ketika Jaya Negara digantikan oleh adik perempuannya, Bre Kahuripan dengan gelar Tribuana Tunggadewi, Jaya Wisnuwardani, Majapahit mulai memasuki masa kejayaannya. Masa Pergerakan Nasional Indonesia diawali dengan kebijakan politik etis yang dicetuskan oleh Konrad Theodore van Deventer dalam sebuah artikel dalam majalah The Gids dengan judul An Horoscope atau Hutang Kehormatan. Menurutnya, utang budi itu harus dibayar dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui 3 program politik etis atau politik balas budi, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial yaitu yang pertama, pendidikan kolonial, yang kedua, perguruan kebangsaan, yang ketiga, pendidikan perguruan Islam, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan. Kemakmuran Nusantara merangsang kaum kolonialisme dan imperialisme bangsa barat yang membutuhkan rempah-rempah mulai memasuki Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Setelah keruntuhan Majapahit sebagai akibat perselisihan dan perang saudara yang berarti nilai-nilai nasionalisme sudah ditinggalkan, abad ke-16 agama Islam berkembang dengan pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak. Terbukti tidak mampu membendung tekanan barat memasuki Indonesia. Keemasan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia pada zaman Sriwijaya dan Majapahit menjadi hilang. Yang pertama, kedaulatan negara hilang. Yang kedua, persatuan dihancurkan. Yang ketiga, kemakmuran lenyap. Dan yang keempat, wilayah diinjak-injak oleh penjajah. Saat itulah memudahkan kaum kolonialisme atau imperialisme menjejakkan kakinya di Indonesia, Nusantara. Perjuangan sebelum abad ke-20. Perlawanan secara fisik pahlawan bangsa yang berjuang dengan semangat patriotik dan berjuang dengan gigih melawan penjajah. Pada abad ke-17 dan 18, perlawanan terhadap penjajah digerakkan oleh pahlawan Sultan Agung atau Mataram 1645, Sultan Ageng Tirtayasa dan Kitapa, Banten 1650,
Hasanuddin Makassar 1660, Iskandar Muda Aceh 1635, Untung Suropati dan Trunojoyo Jawa Timur 1670, Ibnu Iskandar Minangkabau 1680 dan lain-lain. Pada abad ke-11, perlawanan bangsa Indonesia melawan VOC atau Belanda yang dipimpin oleh Patimura pada tahun 1817, Imam Bonjol di Minangkabau tahun 1822 sampai 1837, Diponegoro di Mataram pada tahun 1825 sampai dengan 1830, Badarudin di Palembang tahun 1817, Pangeran Antasari di Kalimantan 1860, Jelantik di Bali pada tahun 1850, Anak Agung Made di Lombok tahun 1895, Teuku Umar, Teuku Cik di Tirto, Cut Nyadin di Aceh pada tahun 1873 sampai pada tahun 1904, Sisinga Mangaraja di Batak pada tahun 1900. Perjuangan lokal, pemberontakan masyarakat Maluku atau Ternate Tidore melawan kekuasaan kolonial Portugis dan Belanda. Perlawanan lokal terhadap pemerintah kolonial Belanda terbagi dalam dua pola perlawanan, yaitu masa abad ke-16 sampai masa abad ke-17 dan pada masa perjuangan abad ke-18 sampai masa abad ke-19. Beberapa peperangan lokal abad ke-16 seperti perlawanan Pangeran Hasanuddin, Pangeran Antasari, dan I Gusti Ketut Jelantik, Pangeran Trunojoyo, Sultan Agung Tirtayasa, dan beberapa pahlawan lainnya tidak berhasil dalam menyatukan perlawanan bangsa karena kalah dengan strategi divide et imperanya Belanda. Hal ini juga terjadi pada perlawanan lokal pada abad ke-18 seperti perlawanan Tuanku Imam Bonjol, perjuangan Perang Aceh, Perang Diponegoro, dan beberapa perlawanan lainnya. Masa Pergerakan Nasional Indonesia. Van de Banter merencanakan program pendidikan untuk membuat rakyat Indonesia bebas dari buta huruf dan kebodohan sehingga kelak mereka dapat memimpin sendiri bangsa dan negaranya. Bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial, yaitu pendidikan kolonial, perguruan kebangsaan, pendidikan perguruan Islam. Pendidikan kolonial, penyelenggaraan pendidikan kolonial. Penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial dalam bidang pengajaran terjadi perkembangan pesat khusus untuk kalangan tertentu saja. Pada akhir abad ke-19 terdapat 721 sekolah rendah dan 131.000 orang murid. Perguruan kebangsaan merupakan perguruan kebangsaan yang didirikan oleh intelektual muda, digunakan untuk membentuk kepribadian dan mental bangsa melalui semangat nasionalisme. Sekolah ini tidak mengenal diskriminasi dalam hal derajat, perekonomian, maupun keturunan. Perguruan-perguruannya antara lain Perguruan Taman Siswa, sekolah ini didirikan oleh R.M. Suwardi Suryaningrat di Yogyakarta. Perguruan Kayu Tanam atau INS, sekolah ini didirikan Muhammad Syafi'i tahun 1926 di Sumatera Barat. Perguruan Kesatrian, sekolah ini didirikan oleh I.F.I. Dowis Dekker pada tahun 1924. Dan perguruan rakyat. Kemudian pendidikan perguruan Islam, yaitu terdapat Muhammadiyah, Pesantren Persatuan Islam atau Persis, dan Nahdlatul Ulama. Masuknya pengaruh asing sejak awal Masehi ditandai dengan adanya interaksi budaya yang merupakan pengaruh dari negara India, Cina, dan Arab. Hal tersebut mendorong bangsa Indonesia menjadi dikenal luas sebagaimana negara Indonesia merupakan produsen atau penghasil rempah-rempah terluas, terbanyak, dan terbaik di seluruh dunia. Sisi positif hal ini dapat menjadikan negara Indonesia dilirik oleh bangsa Eropa. Sisi negatifnya justru mendatangkan kesengsaraan karena terjadi eksplorasi dan eksploitasi SDA serta SDM di Indonesia secara besar-besaran. Setelah masuknya Islam di Indonesia dan berakhirnya kejayaan Majapahit, masuklah bangsa Barat ke Indonesia seperti Portugis dan Spanyol, kemudian disusul oleh bangsa Belanda pada abad ke-16 tahun 1596 melalui Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Alasan Belanda mendatangi negeri penghasil rempah-rempah adalah karena Belanda dilarang untuk memasuki pelabuhan Lisboa oleh negara Portugis pada saat itu. Sejak saat itu, Belanda sudah cukup berhasil dalam menguasai Indonesia, kemudian mengembangkan diri dengan membangun suatu kongsi perdagangan yaitu VOC atau Verenigde Oost-Indisch.
Kolonisasi bangsa Portugis. Posisi Portugis yang menguasai Selat Malaka tahun 1511 menjadikan Malaka sebagai pintu gerbang pusat rempah-rempah Asia. Pentingnya peran rempah-rempah bagi bangsa Eropa mendorong Portugis akhirnya melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa penguasa lokal di Indonesia. Kondisi mendorong bahwa Portugis mulai mengembangkan ekspansinya ke wilayah Maluku sebagai pusat perkebunan rempah-rempah, terutama lada, pala, dan cengkeh. Kolonisasi bangsa Spanyol. Kedatangan Spanyol tahun 1521 di Maluku menjadi presiden buruk bagi koloni Portugis karena hal tersebut membuat monopoli rempah-rempah yang dilaksanakan di Maluku tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh Portugis. Spanyol berdagang dengan masyarakat Maluku sejak 1521 sampai 1534 melalui perjanjian Saragossa. Akhirnya Spanyol melanjutkan kolonisasinya ke Filipina. Keberhasilan Portugis dalam mengalahkan Spanyol pada tahun 1585 mengakibatkan kebutuhan rempah di Keberhasilan Portugis dalam mengalahkan Spanyol pada tahun 1585 mengakibatkan kebutuhan rempah-rempah di Eropa terganggu dan hal itu membawa dampak kepada pedagang bangsa Eropa yang lainnya. Kolonial Hindia Belanda. Kedatangan Belanda tahun 1596 ke Indonesia menjadi titik awal kolonialisme imperialis. Kedatangan Belanda tahun 1596 ke Indonesia menjadi titik awal kolonialisme imperialisnya di Indonesia. Belanda membentuk VOC tahun 1602 sebagai sebuah kongsi dagang Belanda di Indonesia dengan kewenangan penuh untuk memiliki perjuangan dan nilainya. Keberadaan Indonesia yang strategis ternyata mengalami beberapa kali penjajahan. Bangsa Eropa atau bangsa Barat yang sempat menguasai wilayah administrasi Indonesia adalah Belanda, Prancis, dan Inggris. Kondisi ini menimbulkan adanya beberapa pergolakan dan pemberontakan yang masih bersifat kedaerahan di hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Perlawanan lokal yang terbagi dalam dua pola, perlawanan yaitu pada masa abad ke-16 sampai ke-17 dan masa perjuangan abad ke-18 sampai ke-19. Nilai kejuangan ini menjadi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang sudah lama mengalami penindasan dan kesengsaraan akibat praktek kolonialisme imperialisme bangsa asing. Cita-cita patriotisme bangsa Indonesia ini dicapai dengan cara perjuangan melawan penjajahan barat atau asing. Nilai-nilai kejuangan tersebut antara lain adalah nilai religi. Keragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia semakin banyak, hal ini karena adanya pertambahan pengaruh agama baru dari bangsa asing tersebut. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Adanya jaringan perdagangan Indonesia yang membuka peluang untuk berinteraksi sosial dengan beraneka ragam suku bangsa. Yang ketiga, nilai persatuan, bentuk sikap patriotisme bangsa Indonesia yang mulai terlihat pada bentuk perlawanan lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Dan yang keempat, yaitu nilai keadilan. Perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan rakyat serta politik asosiasi menimbulkan golongan intelektual yang penuh dengan kesadaran akan nilai keadilan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.